Dok, saya izin bertanya bagaimana generasi sandwich dapat membangun ketahanan diri dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk menghadapi stres jangka panjang. Membangun Ketahanan pertahanan diri dan ya, mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk yang menghadapi sehat stres jangka panjang. plus jangka panjang. Ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan mungkin yang di akhir itu kita bisa berorientasi pada masalah dan pada emosi kita, ya. Masalah tadi ada tahapannya, yang terpenting adalah dikomunikasikan. Jadi adakan pertemuan keluarga yang terlibat di dalamnya. Misalkan dia menjadi eh, tadi pasien saya tuh ada generasinya 4 itu, anaknya dan cucunya itu berat sekali. Nah, misalkan dia hanya 3 generasi ya, orang tua, dia dan anaknya. Jadi dia harus mengkomunikasikan dan mencari problem solving dengan cara yaitu ini bilang ke orang tuanya, Mama maaf atau ke Bapak maaf, saat ini saya memang kerjanya cukup padat, sering dikirim ke luar kota. Sementara anaknya belum bisa menghandle orang tuanya. Jadi ada dua pilihan. Apakah saya akan panggil caregiver lansia? Ada itu caregiver khusus lansia. Caregiver lansia yang membantu mama atau papa di rumah, atau memilih untuk ya istilahnya dimasukkan ke panti werda. Panti werda yang sekarang juga cukup banyak dan bagus seperti hotel. Mereka itu ada aktivitas kegiatan yang rutin dari pagi sampai malam. Bahkan saya pernah zaman dulunya bekerja sama untuk panti werda, mereka ada melatih juga lansia bermain musik, bermain olahraga yang ringan, bermain catur. Apa yang hobi pada lansia itu dilakukan grup-grup seperti terapi juga sehingga membuat fungsi kognitifnya lebih terjaga. Bahkan mereka juga bernyanyi bersama, memori yang masa lampau itu terulang lagi dan membuat mereka cukup bahagia. Ini banyak sekali panti weda yang cukup bagus, ya. Nah, terhadap dirinya sendiri tadi harus diberikan me time. Pertama, kalau dalam tahap yang ringan, me time, berikan hobi, appreciate atau berikan reward pada diri sendiri. Me time, misalkan Anda suka apa, jalan-jalan, misalkan ke mall, window shopping, lihat-lihat lah. Kalau sering shopping malah nanti stres lagi, habis dananya. Terus ada juga eh, bertemu dengan teman. Jadi berikan satu reward terhadap diri sendiri sehingga tidak menjadi stres. Kalau stres sudah berkelanjutan, bisa harus diskusi atau konseling pada psikolog atau psikiater. Saya rasa copingnya pertama adalah mendeteksi secara atau mengidentifikasi secara baik apa permasalahannya sehingga dibicarakan dan beri reward pada diri sendiri. Baik, dokter. Namun di sini ada tambahan pertanyaan nih, dok, dari Aliza Sabrina. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu nggak mau mengkomunikasikan masalah itu bagaimana, dok? Oke, orang tua tidak mau mengkomunikasikan masalah. Problemnya buat Anda apa? Orang tuanya diem, nggak kooperatif gitu. Misalkan, oke, kalau Anda mengalami hambatan, otomatis mohon maaf, Anda bukan juga psikolog atau psikiater. Jadi memang pasti ada masalah, sehingga lebih baik dibawa ke ahlinya. Biasanya usia lanjut itu sangat-sangat sulit dideteksi masalahnya karena mereka tidak mengungkapkan dengan baik. Mereka depresi, tapi mereka mengeluhnya bukan depresi seperti kita. Aduh, saya stres nih, saya nggak semangat, sedih. Kalau orang tua bukan seperti itu. Orang tua menampakkannya berdiam atau sering sakit. Aduh, sakit perut nih, mama sakit kepala, mama mau buang-buang air, sehingga membuat Anda kewalahan. Nah, kalau Anda sudah kewalahan dengan pola orang tua dan tidak bisa mengatasi dengan baik, menurut saya memang sebaiknya berkonsultasi pada ahlinya.
Apakah sudah terjawab, Mbak Liza? Boleh tanya lagi karena pertanyaan kurang menjelaskan orang tuanya seperti Orang apa tua seperti gangguan. apa ya, Dok? Mm-mm. Mungkin kalau ingin bertanya bisa melalui chat lagi ya, Mbak Liza. Oke, di sini ada pertanyaan nih, Dok, melalui direct message melalui ke saya. Ini dari Kak Ansali. Jadi dokter izin bertanya, bagaimana kalau kita sebagai generasi sandwich tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan ke orang tua karena orang tua tuh nggak mau mendengarkan anaknya gitu, Dok. Iya, tepat sekali memang benar. Di Indonesia terkait culture ya, anak selalu di bawah orang tua. Klausul pertama orang tua selalu benar. Klausul kedua lihat klausul pertama, klausul ketiga lihat klausul kedua. Jadi orang tua selalu benar. Cara yang terbaik adalah kita mencoba memposisikan orang yang umurnya tidak jauh berbeda. Misalkan kita minta bantuan pada om, tante yang masih ada gitu. Jadi atau kalau nenek kita masih ada, ya nggak ada salahnya kita minta bantuan. Sehingga equal untuk kondisi umur dia hormati. Biasanya memang orang tua tidak menganggap anaknya mempunyai pemikiran yang baik, dianggap selalu orang tua benar. Sehingga kita mencari tangan ketiga yaitu om atau tante kita untuk mengutarakan masalahnya apa sih dan maunya orang tua kita seperti apa. Jadi kita mencari jembatan orang ketiga. Atau ya ada juga pasien saya membawa orang tuanya ke saya karena dia sudah kewalahan dengan orang tuanya yang marah-marah melulu, curigaan terhadap pembantu, sama suaminya galak, bahkan berantem terus dari pagi sampai malam, berantem terus. Ternyata ibunya itu bukannya mengalami suatu kejenuhan, tapi sudah mengalami gangguan yang kita sebut demensia. Jadi pasien yang demensia selalu bercuriga, emosi, tidak mau bekerja sama dan perilakunya ya tanda kutip kadang tidak sesuai gitu. Jadi kita yang pertama adalah cari bantuan dengan usia yang tidak jauh berbeda dengan orang tua kita. Oke, terima kasih Bu Dokter. Apakah sudah menjawab Kak Ansali? Mungkin saya sedikit sharing ya, Dok. Jadi Iya. teman saya itu juga ada yang dia sebagai generasi sandwich, dia terhimpit oleh orang tuanya dan tapi yang ini oleh adiknya, Dok, bukan oleh anaknya gitu. Jadi dia Oh harus iya. biayain sekolah adiknya, dia harus apa kayak menyaingi adiknya, tapi di sisi lain dia juga harus merawat orang tuanya gitu loh. Dan yang cukup saya apa ya, yang cukup jadi perhatian saya adalah setiap dia pulang kerja, itu dia harus ngeluapin semua emosi dia di situ dulu, di perjalanan ketika dia pulang. Jadi dia nangis di setiap perjalanan biar dia pas di rumah dia bisa happy lagi, dia bisa fun lagi kayak gitu, Dok. Wah, memang ini kondisi yang cukup pelik ya dan sulit ya. Eh, nah, kalau kita memang mau berorientasi pada yang positif, mungkin bisa mengurangi beban Anda. Boleh tadi yang Anda lakukan mau nangis di jalan dimanapun sepuas-puasnya, boleh lakukan nangis. Tapi pada saat itu aja, jangan berkelanjutan. Nah, kalau Anda pandang di segi positifnya, mungkin mengurangi beban derita diri sendiri. Contoh, anda membiayai adik, tapi juga harus merawat orang tua. Di pekerjaan juga bekerja, harus berpikir cukup keras karena pekerjaannya mungkin menuntut penganalisian yang detail, pressure yang cukup berat di pekerjaan. Nah, satu sisi Anda memberikan appreciate terhadap diri dengan positive thinking. Bersyukur saya cukup hebat, bisa bekerja, bisa menyekolahkan adik. Semoga adik saya juga bisa menjadi orang yang sukses sehingga bisa membantu saya nantinya. Jadi range dia untuk menanggung orang tuanya tidak selamanya sehingga nanti diestafetkan ke adiknya. Jadi ambil positifnya. Adiknya juga nantinya sukses tidak membebani dia selamanya. Jadi positifnya adiknya sukses membantu dia selanjutnya estafet untuk orang tuanya. Nah, itu dia harus mengarahkan pada positive thinking.
Karena positive thinking mengurangi beban dari stresnya. Tapi ketika dia melihat problemnya terus, fokusnya pada problem, aduh ke adik, pekerjaan orang tua, dia akan lelah. Nah, solusinya tadi positive thinking, reward pada diri sendiri. Tadi rewardnya dia mau menangis, boleh menangis, tapi cari reward yang positif. Dia mungkin suka beli sepatu buat tren apa jogging atau olahraga. Reward satu saat nanti kalau saya habis gajian, saya mau beli sepatu olahraga biar olahraganya lebih nyaman sehingga stresnya berkurang. Itu yang harus dilakukan. Jadi poin pada solusi, fokus pada solusi. Jadi pemecahan masalahnya, bukan pada ekspresi emosi, beban, depresi, cemas dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi intinya berpikir positif ya dok, dan berafirmasi secara terus-menerus ya, itu mungkin bakal ngebantu kita. Dan berikan reward pada dirinya. Oh ya, oke. Dokter di sini ada pertanyaan lagi, tadi lanjutan dari Kak Ansali. Jadi masalahnya keluarga aku tuh nggak ada yang bisa jadi pendengar yang baik dokter. Jadi mungkin dia ngerasa sendirian dan lain sebagainya. Oke. Pendengar yang baik tidak bisa dia mengungkapkan ada beberapa jalan. Dia bisa melakukan excessive writing. Beban yang dia rasakan dia tulis sebanyak-banyaknya. Terus. Jadi dia ungkapkan. Karena di rumah tidak ada. Kalau ada teman yang baik syukur. Tapi kan sahabat baik baik. Tapi kadang sahabat juga takut keceplosan. Misalkan saya punya pasien dia sangat-sangat depresi berat karena dia pikir temannya baik sekali. Sehingga dia mengungkapkan, saya ini ada masalah ini, itu. Nah, ketika dia mau ada pengangkatan, temannya menjadi kompetitor dalam pengangkatan jabatan, temannya mengungkapkan tanda kutip istilahnya borok-boroknya, pasien bilang borok-boroknya dia ke orang lain sehingga orang menganggap look down dia. Wah, ini orang gak bakal bisa kalau menjabat ini sebagai manajer, dia masalahnya terlalu berat. Nah, kadang kita merasa itu teman baik, mungkin ada yang tidak sengaja keceplosan, ada yang sengaja keceplosan. Memang yang terbaik adalah yang saudara, ada ikatan darahnya. Om, tante, sepupu. Kalau di lini pertama, family-nya itu ibu, orang tua, kakak, adik, tidak ada yang bisa diajak komunikasi, cari yang ada ikatan relatif, keluarga, sepupu, tante, dan sebagainya. Atau tadi excessive writing, tulis apa beban Anda sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, jangan tulis bebannya saja, karena nanti di memori hanya bebannya. Lakukan what is the positive one yang membuat kira-kira beban ini berkurang. Misalkan saya lelah habis bekerja terus pulang ke rumah harus merawat orang tua. Nah, oke, tulis begitu. Tapi kira-kira apa yang membuat lelah saya berkurang? Oh ya, pulang kerja, oke, say hello dengan orang tua, ambil me time, relaksasi diri, minum teh, makan cemilan. Nah, setelah dia nyaman, baru lakukan tugasnya merawat orang tua. Jadi cari what is the possible yang bisa dia lakukan untuk mengurangi tadi beban. Jadi excessive writing, ekspresikan beban itu dalam tulisan sebanyak-banyaknya. Setelah itu, what is the positive atau possible uh, condition yang bisa dia lakukan. Gitu, Ilham. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin bisa bisa mungkin seperti ini ya dok, seperti membuat jurnal harian dan lain sebagainya itu membantu juga ya dok. Jurnal harian membantu, tapi ini lebih pointing lagi. Lebih pointing lagi Eksesif ya. eksesif kan eksesif tuh apa ya sebanyak-banyaknya segerakan apa yang Hmm. menjadi beban kalau jurnal kan ini segerakan saja karena dia kan waktunya terbatas nih sandwich generation ke Hmm. adik ke anak ke orang tua ke dirinya jadi segerakan aja pointing pada apa yang menjadi beban dan problem terhadap dirinya. Nah, terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, ada Iya. pertanyaan lagi nih dok dari Kak Arina melalui direct message ke saya. Jadi dokter mohon izin bertanya, sebagai generasi sandwich, terkadang saya merasa iri pada teman-teman di sekitar saya yang dapat membeli segala hal yang diinginkan.
Sedangkan saya yang mengalami sandwich ketika membeli sesuatu harus memikirkan kondisi keluarga. Lalu bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan rasa tersebut? Terima kasih, dokter. Oke. Siapa tadi? Karina? Erlina, dokter. Iya, Karina. Oke, terima kasih. Wah, sekarang saya salut ya, banyak juga ya generasi sandwich ya. Memang generasi sandwich tadi dikatakan dalam penelitian cukup banyak karena angka harapan hidup orang tua atau lansia itu cukup meningkat ya. Range-nya yang rata-rata dulu 60-75 sekarang bisa 89, 90, bahkan 100 lebih juga ada loh pasien saya. Nah, Karina, kita tidak bisa membandingkan eh, head to head suatu kondisi yang berbeda. Karina punya family strukturnya berbeda, teman Karina punya family strukturnya berbeda. Jadi seperti kita tidak juga bisa membandingkan makanan yang strukturnya berbeda. Makanan eh, burger strukturnya berbeda. Ada sayur juga, ada daging, ada saus tomat, ada roti dengan gado-gado. Ada sayuran juga, ada kacang-kacangan, ada bumbu-bumbu cabai. Ini tidak bisa kita bandingkan head to head karena strukturnya berbeda. Kalau di dalam struktur rumah yang sama, kakak adik itu Anda bisa bandingkan. Mungkin. Tapi kalau yang sudah jauh dengan orang lain tidak bisa head to head. Kenapa? Kita lihat poin positif dan negatif. Eh, Anda agak jealous gitu dengan temen yang apa-apa mau bisa. Wah, misalkan pulang kerja. Pulang kerja dia bukannya ngurus orang tua karena orang tua berkecukupan. Orang tuanya malah mensupport dia. Pulang kerja dia jalan-jalan ke mall, beli tas-tas branded, baju branded, ya, jam tangan branded, senang-senang sama teman-temannya, hangout sampai malam, makan malam, dinner tiap hari berbeda restorannya. Jadi membuat Anda, aduh, kok dia enak sekali ya, sedangkan kamu pulang kerja harus mengurus orang tua. Mau belanja ini itu secara finansial harus berbagi terhadap orang tua, diri, adik, atau anak. Wah, berat sekali ya, saya harus menghitung dengan baik, memikirkan berat juga secara finansial. Jadi tiap rupiahnya itu ada hitungannya. Jadi saya kalau mau beli tas yang saya sukain harus 5 kali gaji mungkin atau menunggu THR baru saya bisa dapatkan. Nah ini perbandingannya tidak bisa dilihat satu sisi. Pencapaian hasil akhir yang berbeda. Karena temannya Anda itu terus-menerus makan-makan di restoran mewah, lama-lama dia juga nggak merasakan kenikmatan. Itu hal rutin yang biasa kok. Nah, dampaknya sekali waktu dia eh, di layoff dari pekerjaan yang nggak punya uang, sementara orang tuanya uangnya juga makin lama makin menipis. Satu saat dia mendapat situasi yang cukup berat, dia mempunyai depresi yang sangat hebat karena dia tidak biasa mengalami stresor, tidak ada penundaan. Ketika stres hebat, dia lebih bahaya lagi daripada orang yang biasa mengalami penundaan atau stres kecil-kecilan tapi rutin. Sekali stres, dia bisa melakukan tindakan bunuh diri. Saya punya kasus pasien yang biasa diberikan eh, perhatian dari orang tuanya. Cukup nih kuliah di luar negeri nih. Pacarnya juga cukup mampu. Dia cukup ganteng, banyak yang nyenengin. Sekali putus pacar, dia langsung loncat di rel kereta di Jepang. Itu beritanya sampai ke Indonesia, orang tuanya shock. Karena dia tidak mengalami penundaan atau eh, suatu kesusahan apapun. Nah, sedangkan Anda pelan-pelan harus berhitung beradaptasi terhadap stresor, berhitung beradaptasi terhadap stresor. Satu saat ketika dapat bonus bisa beli tas itu, bahagianya luar biasa. Nah, ketika ada stresor yang cukup hebat,
Anda biasa berhitung, bisa memanage dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa membandingkan gitu. Anda harus lihat diri sendiri. Berikan self respect. Anda menjadi orang yang lebih berguna dibandingkan teman Anda. Anda bisa menolong adik atau anak atau orang tua Anda. Sedangkan teman Anda nothing. Berikan self respect pada diri sendiri. Oh, saya ini hebat ya. Saya menjadi orang yang apa ya, dihargai, diminati, ditunggu-tunggu oleh orang, diharapkan. Jadi Anda sangat berguna. Nah, berikan appreciate atau self respect pada diri sendiri. Nanti Anda juga senyum-senyum bahagia loh. Oh iya ya, saya juga hebat ya. Bisa memberikan kebahagiaan pada anak, adik, atau orang tua. Begitu, Ilham. Baik, terima kasih dokter. Apakah sudah terjawab Kak Erlina? Oke, mungkin kalau misalkan di sini teman-teman Sobat Etik ada yang ingin bertanya lagi, bisa melalui kolom chat atau bisa langsung resen ya, teman-teman. Bisa langsung mengunmute mikrofonnya. Ya, mungkin juga ada yang sharing-sharing, apa ya, ma- tentang dia sudah cukup banyak mendengar atau mengalami kejadian ini. Kalau saya ya tadi saya cukup banyak pasien yang generasi sandwich itu bukan 3 generasi, 4 generasi, itu berat sekali dia melayani anak, menantu, cucu, sehingga dia berat badannya turun drastis, sangat sangat berat. Nah, tadi yang saya katakan, untuk strategi coping juga berhubungan dengan karakter kepribadian. Si ibu ini karakternya itu tidak mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia nggak enakan, dia ya sungkan, dia tidak bisa asertif. Jadi diem aja, nangis, diem nangis, sehingga depresinya makin berat. Walaupun saya sudah atasi obat-obat antidepresan, tapi saya tidak mau, saya bilang ke ibunya, hanya minum obat antidepresan terus-terusan. Kalau tidak diselesaikan masalahnya, ya ibu akan terus depresi. Sudah berobat ke saya, sudah bertahun-tahun gitu. Karena sampai sekarang dia belum bisa mengungkapkan. Saya bilang, kan anaknya sudah bekerja cukup lama, Bu. Jadi ya nggak apa-apa dong ibu beri beban. Kalau waktu baru takut anaknya bingung di kerjaannya nggak maksimal. Tapi sekarang sudah beberapa tahun ibu harus tegas gitu. Jadi berkaitan juga dengan karakter atau kepribadian seseorang. Oke. Tapi mungkin nggak sih dok, semisal orang dengan generasi sandwich itu, berarti dia kan punya tingkat stres yang cukup tinggi ya dok, dibanding dengan orang-orang lain gitu. Dan ketika nanti dia udah berhasil ngelewatin itu gitu, berhasil ngelewatin masalah itu, lalu dia ketemu masalah baru mungkin yang lebih, yang sama besarnya, apakah dia mungkin lebih terbiasa dok menghadapi stres itu? Iya, betul. Karena dia sudah melatih dirinya dalam menghadapi masalah dan mengatasi masalah. Misalkan Ilham tidak pernah ke hutan, ya kan? Nggak tahu tuh bagaimana hutan itu. Hutan itu ternyata kadang tanahnya tidak rata, bergelombang. Tiba-tiba bisa kejatuhan ular atau ada hewan buas. Nah, kalau sudah terbiasa masuk hutan, bunyi kresek aja daun bunyi bergeser. Nah, Ilham sudah hati-hati. Wah, jangan-jangan ini ada hewan liar atau ular mau lewat, sehingga kamu diem dulu mengamati sekitarnya dan bisa mengatasi masalah dengan baik. Misalkan jalan yang terjal, oke, terjal terus ada tanah-tanah itu kan bisa ada lubang dari hewan yang digging, menggali tanah. Nah, ketika terbiasa kalau ada tanah yang tidak padat, ini harus hati-hati menginjaknya. Jadi kalau sudah pernah mengalami satu kondisi, dia sudah belajar dari kondisi itu. Jadi bisa mengatasi dengan baik dan menganggap masalah ini, oh ya, kayak rutinitas sehari-hari saja. Seperti kalian juga kalau ujian yang kuliah nih ya, ujian. Ujian waktu Anda tingkat 1, tingkat 2 itu berat. Lama-lama, oh udah terbiasa belajar, tingkat yang selanjutnya mata kuliahnya makin
banyak dan makin dalam, udah mudah sekali mengatasinya. Begitu Ilham. Oke, dokter. Di sini ada satu pertanyaan lagi nih, dok, dari Mbak Saila Basya. Dokter, saya didiagnosa bipolar dan borderline. Mungkinkah kondisi bipolar saya akibat kegagalan saya melakukan coping stress sebagai generasi sandwich? Oke, ya, bipolar itu penyebabnya berbagai hal. Bisa karena karakter, bisa karena struktur zat kimianya atau strukturnya dari sananya faktor genetik, bisa karena stresor lingkungan. Kalau memang sudah terjadi, yang pertama adalah BPD, itu bisa dari BPD-nya. Jadi BPD itu karakter, gangguan kepribadian klaster B. Jadi mudah sekali berubah suasana perasaannya, bisa drop atau naik mendadak dan berkelanjutan. Dan bisa menganggap suatu itu berlebihan. Atau kita bisa simpulkan klaster B itu emosional, marah terus, tidak tentu, dan dramatisasi karena melebih-lebihkan. Nah, kalau dia keinginan dia A, sesuatu A tidak sesuai dengan keinginannya, menjadi dia kecewa, drop, sehingga menjadi depresi. Atau dia kesel, marah menjadi manik. Dari BPD bisa menjadi bipolar. Tapi dari bipolar tidak bisa menjadikan BPD. Nah, selain dari itu, bukan dari hanya BPD, bipolar juga bisa karena stresor lingkungan. Namun struktur dasarnya sudah ada karena masalah pekerjaan atau putus pacar, finansial, kasus hukum dan sebagainya bisa mengakibatkan seorang menjadi bipolar. Tapi tidak sesimpel itu ya. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Gitu ya. Baik, apakah sudah terjawab, Mbak Saila? Oke, oke. Mungkin teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada satu lagi pertanyaan nih, dok. Dokter, apakah Ya. ada persamaan antara, mungkin tapi ini agak di luar konteks dari generasi sandwich ya, dok. Oke. Dokter, apakah ada persamaan antara BPD dengan NPD? BPD dan NPD. Yes, dokter. BPD itu borderline personality disorder. NPD itu narcissistic personality disorder. Persamaannya dua-duanya di cluster B. Cluster B itu emosional, dramatisasi, marah tak tentu. Perbedaannya adalah narsisistik itu contohnya dia mau diperlakukan hebat, mau diperlakukan spesial. Dia orang yang hebat, orang besar. Kadang dia tidak ada empatinya. Nah, kalau BPD itu lebih lagi dalam. Sudah tidak ada empati, dia melanggar peraturan tanpa rasa bersalah. Dia juga emosinya meletup-letup, kadang naik, kadang turun, manipulatif, ya sama-sama sih. Cuman yang berbeda adalah kalau NPD selalu ingin dipandang hebat, diperlakukan spesial. Kalau dia jalan harus digelar karpet, sedangkan karpet merah gitu ya. Kalau karpet dari keset dia marah. Kalau BPD tidak perlu dia diperlakukan spesial kayak orang hebat, tidak selalu begitu. Tapi kalau yang NPD selalu ingin diperlakukan spesial. Itu. Oke. Apakah sudah terjawab, Mbak Dewi? Baik. Baik, mungkin jika tidak Oke, ada pertanyaan, ya. Ada ya, tambahan, dokter, mungkin? ya, mungkin nanti kalau masih ada yang ingin bertanya bisa ke etik ya, hubungi etik. Mungkin ada di IG-nya ya, DM ke etik bisa tanya jawab selanjutnya. Gitu Ilham. Semoga webinar hari ini bisa bermanfaat dan kita melakukan lagi yang mini-mini lagi lah, yang biar sobat etik paham tentang banyak sekali mental illness, banyak tuh generasi strawberry, popcorn generation, banyak-banyak lagi tuh nanti ya.
Ya, betul dibahas dokter. selanjutnya. Siap. Oke. Oke. Oke, baik. Karena sesi tanya jawab telah berakhir, jadi berdasarkan pemaparan materi di Dr. Endah, maka dapat disebutkan bahwa generasi sandwich adalah generasi dengan yang terhimpit oleh 3 generasi, yaitu generasi pertama adalah orang tuanya, generasi kedua adalah dirinya sendiri, serta generasi ketiga itu mungkin bisa anaknya, adiknya, atau bahkan cucunya gitu dan lain sebagainya. Lalu generasi ini juga memiliki 3 tipe, yaitu adalah traditional sandwich generation, ada club sandwich, lalu ada open face sandwich, serta juga memiliki beberapa tantangan dalam generasi sandwich ini. Mungkin ada penyakit terkait stresnya, ada penyakit fisiknya, penyakit mental, dan lain sebagainya. Yang mungkin juga bersinggungan dengan gangguan makan, gangguan tidur, ataupun hal-hal lainnya. Dan sebenarnya coping stresnya itu bisa melalui tadi ada fokus coping stress, lalu ada emosional sorry dok, emosional fokus coping dan lain sebagainya gitu. Sebentar kok. Oke. Ada lalu tantangannya juga lalu coping strategi tadi juga ada mencari dukungan sosial atau mencari bantuan profesional dan lain sebagainya seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi. Jadi kepada para hadirin diminta untuk menyalakan kamera untuk berfoto bersama. Mungkin teman-teman di sini juga bisa menggunakan virtual background yang udah disiapkan tadi ya, teman-teman. Oke. Oke, masih kami tunggu untuk penyalaan kameranya. Mungkin sobat etik yang lain bisa dibantu untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, ada lagi yang ingin menyalakan kamera? Masih kami tunggu. Baik, jika sudah tidak ada, saya mulai ya. Saya mulai dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Sobat Etik. Oke, Oke Sobat Etik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin Sobat Etik bisa untuk langsung mengisi link presensi yang ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat webinar. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Sobat Etik yang telah hadir untuk mengikuti webinar kesehatan mental yang diselenggarakan oleh Etik dengan tema tantangan dan strategi coping stress bagi generasi sandwich. Untuk para peserta yang masih ingin bertanya lebih lanjut atau ada pertanyaan lain, atau mungkin peserta di sini pengen request nih mau bikin webinar apa, mungkin mau ngebahas apa dan sebagainya, itu teman-teman bisa langsung follow dan DM IG kami yaitu @etikofficial, dan atau mungkin kalian bisa menonton webinar-webinar sebelumnya di YouTube Etik Channel. Baik, akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di webinar kesehatan mental selanjutnya. Selamat sore, Sobat Etik. Terima kasih.